Halo Sobat Jagis, sekarang kita sudah bersama dengan lug mods yang sangat spesial, yaitu sebuah Toyota Alphard. Iya, tapi ini bukan sembarang Alphard, ini adalah Toyota Alphard Lombardi. Iya, namun memang sebelumnya kita pernah membuat video Alphard Lombardi sebelah sini. Itu adalah Lombardi Allegra, Alphard Lombardi yang serupa dengan kepunyaan Raffi Ahmad. Tapi yang satu ini itu sedikit berbeda karena ini adalah Lombardi RSE. Iya, dia 7-seater dan ini mirip seperti punya Jessica Iskandar. Penasaran? Dan tentunya karena dia 7-seater, pastinya ini merupakan opsi yang cukup tepat bagi kalian yang pengen kemewahan dari Lombardi, namun tetap memiliki fleksibilitas sebuah mobil keluarga yang mumpuni gitu. Karena itu, kayak apa sih si Lombardi RSE ini? Yuk, mari kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksteriornya tampil simple karena memang Lombardi fokus untuk ubahan di bagian interiornya. Pembedanya hanya badge Lombardi di bagian bagasi belakang yang bikin orang tahu bahwa ini Alphard VVIP. Nah, Auto Junkies, sebuah Toyota Alphard yang sangat spesial. Ini adalah Toyota Alphard Lombardi. Iya, mungkin kalau kalian nanya, loh kok Lugnets nge-review Lombardi lagi? Kan waktu itu kita udah pernah ngulas sebuah Alphard Lombardi di sebelah sini. Yang itu adalah Lombardi Allegra alias Alphard Lombardi yang tipe teratas yang sama seperti dimiliki oleh Raffi Ahmad gitu ya. Konfigurasinya itu 4-seater dan bagian belakangnya itu mewah banget, lebih mewah daripada Lexus LM. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton juga video yang Allegra sebelah sini. Namun sekarang ini merupakan varian lain dari Lombardi. Ini sendiri sebutannya adalah Lombardi RSE. Iya, merupakan varian Lombardi yang lebih terjangkau sekaligus lebih lega. Iya, ini bisa ngangkut lebih banyak orang dibandingkan Alphardnya Raffi Ahmad. Oh, I like that. Nah, tentunya sebelum kita mulai, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Ricky dari Lombardi Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngeliput si Toyota Alphard Lombardi RSE ini di Lugnets Auto Junkie. Kalau kalian tertarik pengen cari tahu lebih lanjut mengenai Lombardi, kalian bisa cek Instagram di sebelah sini atau kontak CP-nya ada di bagian bawah sini gitu. Karena mobil ini pun sangat menarik dan benar-benar mewah banget. Ngebahas soal eksterior, waktu itu kita pernah nge-review Lombardi Allegra sebelah sini. Itu kan eksteriornya udah dimodifikasi ringan oleh ownernya ya, udah pakai body kit Modelista, udah pakai pelek gitu-gitu. Namun yang ini itu masih cukup sleeper karena eksteriornya dia masih standar ting-ting gitu ya. Dari luar, yang menjadi pembeda Alphard ini dengan Alphard Lombardi hanyalah badge Lombardi yang ada di bagian belakang sini. Ini badgingnya bagus dan terlihat sangat strong banget gitu ya. Sisanya dia masih serupa, dia pun basicnya itu Alphard tipe G dan ini pun Alphard yang cukup baru karena dia udah masuk badge Toyota baru di tahun ini yang sudah memiliki badge Toyota 50 Anniversary. Makanya fiturnya pun sudah bertambah. Contohnya kayak di belakang sini pun kayak ada kamera yang langsung terhubung dengan kaca di depan gitu. Itu berguna banget karena Lombardi ini kan dia punya partisi di bagian tengah sehingga driver tuh nggak bisa ngelihat ke belakang gitu kan. Karena kan keblokir partisi. Adanya kamera di sini yang langsung terhubung dengan kaca tengah itu membantu untuk driver pada saat ya manuver mundur gitu. Door handle chrome, ada keyless entry di sini, termasuk spionnya udah auto folding dan lain-lain. Ban Toyo Trendpath dengan ukuran 23550 R18 inci. Peleknya pun masih sama seperti Alphard yang sekarang sedang beredar. Muka depannya pun masih sama layaknya model-model Alphard ATPM. Grill vertikal besar yang chrome-nya itu hanya lurus ke bawah sini, tidak belok-belok ke sini seperti yang versi importir umum. Tampang ini tuh masih sesuai banget dengan tampang Alphard Transformer yang selama ini udah kita kenal sebagai kereta kencananya orang kaya gitu. I'm rich. Inti dari Lombardi
kan ada di interiornya. So sekarang mendingan nggak pakai lama, langsung aja kita masuk ke interior untuk bahas kemewahan totalnya kayak gimana. Yuk lanjut ke interior. Interior, nah inilah yang kalian tunggu karena Lombardi memang spesialis menyulap interior Alphard menjadi jauh lebih mewah. Dan karena ini model RSA, kelebihan dari Allegra, kalian masih bisa bawa 7 orang. Nah, Autojokis sabar, gua tahu kalian gak sabar banget pengen lihat kemewahan Lombardi di bagian baris keduanya. Dan kita di Laknas kalau kita review mobil itu nggak pernah setengah-setengah, makanya sekarang kita bahas dulu dari bagian kabin depannya ada bedanya apa enggak. Yuk kita masuk dulu. Ini memang masih cukup standar, mirip seperti Alphard yang pada umumnya. Karena memang balik lagi, untuk Lombardi RSA itu varian yang lebih terjangkau, jadi ubahannya sendiri memang terfokus di baris kedua dan ubahnya itu gak semenyeluruh dari Lombardi Allegra. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa lihat perbedaannya di Lombardi Allegra yang kita udah shoot sebelah sini. Seperti itu. Nah, sekarang perbedaan pertama itu ada tentunya di bagian joknya. Bukan dari masalah joknya itu kulitnya berbeda. Kalau Lombardi Allegra kan udah diganti jadi Nappa leather gitu kan. Kalau di sini enggak, joknya masih sama seperti standar. Tapi untuk joknya sendiri, di bagian pengaturan elektriknya, recline-nya itu udah di-disabled. Iya, kenapa? Karena ini kan di tengah tuh ada partisi yang gede banget gitu kan. Nah, ini recline-nya memang mentok udah seperti ini aja. Jadi kalian nggak bisa fungsiin lagi. Karena waktu itu katanya pernah ada kejadian, itu recline-nya tetap difungsiin, tapi ada orang-orang mungkin supir yang nggak bertanggung jawab dan lain-lain tetap nyoba untuk recline gitu ya. Dan ini mentok dan malah jadi retak dan pecah-pecah. Dan itu nggak mau. Makanya sekarang recline-nya udah di-disabled. Oke. Dia udah dapat kamera yang terhubung langsung ke belakang dan di-display di bagian review mirror sebelah sini. Ini pun bisa dimatikan jadi kaca biasa, tapi berhubung ini adalah partisi besar, ini tuh berguna banget kalau kalian jadiin kamera kayak gini. Karena kan tentunya driver tuh nggak bisa ngeliat ke belakang samsek gitu ya, karena kehalangan ini. Jadi adanya kamera sangat membantu. Kalau kemarin kalian nonton Lombardi Allegra itu kan ada intercom. Intercomnya itu ada di bagian sini gitu ya, di sun visor driver. Tapi sekarang untuk generasi Lombardi terbaru, itu intercomnya udah nggak ditaruh di sini lagi. Dia ditaruhnya di bagian pilar sebelah sini. Nah, jadi ini lebih rapih ya integrasinya. Dia tuh flush dan dia bentuknya pun ngikutin bentuk pilar kayak trapesium kayak gini. Dan ini pun langsung ada speaker sekaligus ada tombol untuk mengangkat telepon dari belakang. Ya, di belakang kalian bisa di calling gitu ya. Diangkat di sini dan bisa langsung ngomong misalnya dari belakang kayak, "Pak, saya pengen pulang aja deh, nggak jadi pengen ke kantor atau ke bar gitu." Oke. Bisa langsung ngomong tanpa harus buka-buka partisi di bagian tengahnya. Nice. Nah, sekarang kita langsung pengen cek ke baris kedua kayak apa sih. Ini sendiri partisi tengahnya itu memang cukup fleksibel. Jadi ini tuh bisa dibuka, ditutup, bisa dibeningin, dan bisa dibikin opaque seperti ini gitu ya. Jadi ini partisinya justru sedikit lebih canggih dibandingkan yang Allegra kemarin. Karena udah ada nanokromatik di bagian kacanya untuk bikin dia ngebutek atau ngebening at the touch of a button. Kayak apa di belakang? Yuk kita ke baris keduanya. Nah, Autojokis, inilah yang kalian tunggu-tunggu. Kemewahan dari baris kedua sebuah Toyota Alphard Lombardi. Iya, begitu buka pintunya, kalian langsung melihat suatu hal yang menjadi poin selling utama dari Lombardi RSA, yaitu partisi besar yang memisahkan antara baris pertama dengan baris keduanya. Ini pun partisinya sangat mewah dan punya banyak fungsi, quirks, and features yang gua bakal jelasin pas gua masuk ke dalam. Pertama-tama, ini sendiri kayak di bagian bawah, ini udah ada tambahan karpet di latch-nya gitu, jadi kalian lebih mewah. Dan ini pun karpet bawahnya segala macam sudah diberi peredam tambahan, sehingga experience kalian pas naik mobil ini itu jadi jauh lebih silent dan lebih mewah. Tutup pintunya, berhubung tombol di bagian pilar ini tidak ada, karena kan ini sudah diberi partisi yang besar, semuanya itu diintegrasikan ke kontrol panel di bagian tengah sini yang tentunya sudah touchscreen gitu ya. Untuk tutup pintu, di bagian kanan dan kiri ada tombol pintu, kita tinggal klik aja. Dia langsung menutup pintu. Jadi kalian udah nggak perlu tutup pintu kayak ala chicken wing yang ngepek-ngepek ke belakang ini, udah nggak perlu gitu. Nah, jadi begini tuh guys, interior baris kedua dari Toyota Alphard Lombardi RSA. Iya, jadi pertama-tama fun fact dulu, RSA sendiri itu artinya merupakan rear seat entertainment. Iya, ini adalah varian Lombardi yang satu tingkat di bawah Lombardi Allegra. Kalau Lombardi Allegra yang waktu itu kita review sebelah sini, itu kan sama seperti yang punya Raffi Ahmad. Jadi dia tuh yang 4-seater ala-ala Lexus LM gitu konfigurasinya, tapi itu sedikit lebih mewah bahkan dibanding Lexus LM karena fiturnya lebih banyak, dengan jok pilot seat yang mewah dan lega banget, karena kan joknya itu bisa dikebelakangin dan benar-benar luas banget gitu ya. Kalau kalian yang keluarganya banyak, punya banyak anak, pengen bawa babysitter, ajudan, dan teman-teman, ini justru lebih cocok karena
tetap mempertahankan konfigurasi 7-seater yang ada di Alphard biasa gitu. Dan juga kayak jok-joknya ini itu nggak kayak Allegra yang udah di custom dengan sangat megah sekali. Ini memang masih jok bawaan dari Toyota Alphard biasa. Misalnya gue tidurin dikit, kemudian gue naikin ottoman di bagian kakinya, partisi dari Lombardi ini sudah didesain sedemikian rupa untuk tidak mengganggu pada saat kalian naikin kaki. Ya, jadi kaki kalian tuh diberi kayak foot space tambahan di bagian sana, sehingga pas kalian naikin ottomannya kakinya tuh bisa molos ke bagian depan. Lengkap juga dengan ada tambahan carpeting yang mewah dan juga ambient light yang tentunya semua menambah kemewahan dari kabin si Lombardi RSE ini. Nah, lanjut ke partisinya sendiri. Kita buka dulu di sini ya biar sedikit lebih terang gitu. Ini sendiri partisinya tuh modelnya tuh sangat-sangat kayak futuristik, kayak OEM gitu ya. Karena dia nggak hanya kaku kotak gimana, tapi ada unsur nyeninya gitu. Jadi kayak di sini tuh ada kayak lapisan yang meliuk, di bawah sini pun ada lapisan yang meliuk, ada aksen wood panel yang senada di bagian pintunya. Jadi desainnya tuh kohesif, ada bagian silver di sini yang lagi-lagi senada dengan aksen satin silver di pintu bawaan Alphard. Jadi semuanya tuh didesain mengikuti dengan desain interior Alphard. Jadi nggak terkesan kayak tempelan, tapi terkesan seperti OEM bawaan dari pabrik, and it's good gitu ya. Very nice. Kalian bisa pilih warna untuk partisi ini. Ini kebetulan adalah yang warna kombinasi black and beige. Nah, ini pun kalian bisa pilih kalau kalian misalnya interior itu Velfire, karena Velfire juga bisa diginiin. Kan kalau Velfire kan full black. Ini bisa dibikin jadi full black juga. Ataupun kalau kalian misalnya, aduh nggak serak warna hitam gini, gue pengennya yang terang semua biar matching sama roof lining dan lain-lain. Ini pun bisa dibikin jadi full beige kalau kalian mau gitu ya. Jadi tinggal request aja. Gue mulai penjelasan partisi ini mulai dari tentunya kabin control panel yang ada di bagian tengah sini gitu ya. So, begitu kalian masuk mobil dan chauffeur kalian nyalain mobil, maka kalian akan disambut dengan welcome screen yang tulisannya seperti ini. Press the button to start, ada start button yang ada lingkaran purnamanya terkesan cukup mewah kayak gini ya. Kalian start, dia akan ngeload dulu dengan logo Lombardi yang terasa sangat mewah karena mirip seperti berlian gitu. Dan di sini sendiri, untuk kontrol sebenarnya cukup sederhana. Jadi, orang tua segala macam gitu-gitu yang mungkin agak gaptek pun tetap dengan mudah bisa ngontrol screen yang ini gitu ya. Nah, ini udah di main menunya, ini cabin controls, dan di sini pun ada logo Lombardi di bagian bawah. Pertama-tama, kayak yang gue bilang, untuk menutup pintu dia bisa ada tombol 2 di bagian kanan dan kiri sini. Kita tutup dulu pintu kiri, tadi kan ada Alex masuk dan dia sudah terintegrasi gitu ya. Jadi bagus, tombolnya sekarang sudah menjadi langsung di layar sebelah sini. Di sini sendiri ada section bagian kiri untuk television, VIP glass dan pintu, section tengah untuk cabin control, magic windows dan ambient light, dan section kanan ada Nvidia, HD screen dan tutup pintu sebelah kanannya. Kita mulai dari bagian yang VIP glass dulu ya. Iya, kayak yang gue bilang, jadi kaca di bagian partisi tengah ini itu tuh ada dua fungsi. Kacanya bisa diturun dan naikin, sekaligus bisa dibikin bening dan butek. Kalau kita pencet VIP glass di sini, maka ini akan turun. Sehingga kalian bisa berkomunikasi dengan orang di baris pertama. Halo Pak. Halo. Ya, gimana Pak? Sampai mana Pak? Sudah sampai di tujuan Pak. Sampai di tujuan. Oke. Ya, makasih ya Pak ya. Tunggu situ ya Pak. Oke gitu. Jadi ini bisa diturunin dan naikin pada saat kalian pengen ngomong langsung, nggak pakai intercom ya, karena di sini ada intercom ke orang di baris pertama. Kemudian kita bicara soal magic windows. Iya, kontrolnya dari bagian tengah sini. Nah, magic window ini kayak yang tadi gue bilang, dia tuh fungsinya untuk ngebeningin dan ngebutekin kaca yang ada di sini. Kalau kita klik, nah, ini tuh teknologinya mirip seperti Toyota All New Harrier yang waktu itu kita pernah review di sebelah sini. Itu kan kaca bagian atapnya itu udah nggak bisa dibuka, tapi sekarang udah menjadi magic glass yang bisa ngebutek dan ngebening dengan sentuhan tombol. Ini pun serupa, jadi udah kelihatan di depan kabinnya seperti apa. Ada Pak supir di depan sana. Kalau kalian lagi bete sama supir kalian, lagi males, pernah nyatut kembalian parkir, pernah pakai e-tol buat beli warteg gitu ya, bete nggak mau lihat gitu kan, kalian tinggal klik magic window di sini, dia otomatis akan langsung jadi opaque lagi gitu. Jadi ya seperti itu. So, supir udah nggak kelihatan, kalian bisa relax di belakang sini. Selanjutnya pasti kalian pengen nonton TV. Caranya gimana? Di sini di kanan ada tulisan yang namanya HD screen, dan ini adalah untuk nge-summon TV yang di dalam sini. Kita pencet aja. Nah, otomatis TV ini akan keluar
dan dia siap untuk menjadi penghibur di perjalanan kalian. TV ini sendiri memang secara ukuran dia lebih kecil dibandingkan yang ada di Lombardi Allegra ya, tapi ada alasan yang sangat bagus kenapa ini lebih kecil. Di Lombardi Allegra TV-nya tuh lebih besar, penuh satu partisi kayak gini, karena kan dia two-seater. Alhasil kalian bisa nonton duduk ke belakang dan nontonnya tuh kayak nonton bioskop gitu. Sedangkan di Lombardi RSC ini, dia kan jadi seven-seater. Di belakang itu masih ada row. Kalau kalian duduk di baris kedua, ini udah posisi paling mundur, mentok. Karena kan memang Alphard bawaannya cuma segini, karena mentok fender di dalam gitu kan. Kalau kalian duduk di sini dengan TV yang lebih lega, itu nontonnya tuh kayak sakit mata, kayak harus begini gitu, karena TV-nya kegedean. Dengan ukuran TV yang hanya segini, itu lebih pas untuk dilihat mata, sehingga kalian dengan jarak yang gak terlalu jauh pun tetap bisa nonton dengan sangat nyaman. Nah, untuk TV ini sendiri, itu juga kontrolnya ada dua, jadi kalian bisa pilih antara TV lokal, ya TV lokalnya sendiri di sini, Asuka ya, remote-nya sendiri di bagian bawah sini, ada ini remote Asuka, kalian bisa kontrol ya nonton ya TV-TV lokal seperti ini. Kalau kalian mau nonton tuh bisa gitu, kalian bisa kayak ganti-ganti segala macam gitu-gitu ya, RTV and all that, SCTV, Indosiar. Nah, tapi kalau kalian pengen yang lebih international, kalian bisa klik Nvidia di sini, maka dia langsung masuk ke Android TV. Ya, kebetulan di sini pun udah ada built-in Netflix. Jadi dapat remote Netflix juga di sini. Kalian bisa kontrol langsung pengen nonton apa nih, Good Doctor, Shaman King, reboot, Shaman King reboot gitu ya. Now You See Me, ada Shogeki no Soma dan JoJo's Bizarre Adventure, kalian bisa nonton di sini. Ada apa ini? Kuntage. Ada bisa nonton YouTube. Ya, bisa nonton YouTube juga. Jadi ini udah lengkap banget. Sekaligus ini juga kalau kalian misalnya nggak mau Android TV, itu bisa request untuk diubah menjadi Apple TV seperti di Lombardi Allegra yang kemarin gitu ya. Tapi berhubung ini kan Android TV, kalau kalian pakai handphone Android udah bisa screen mirroring. Jadi pun kalian bisa kerja di sini. Kalau kalian pengen kerja ngedit-ngedit dokumen, itu udah bisa karena monitornya ini pun Dell dan ini pun udah HD gitu ya. Jadi udah bagus. Kalau kalian udah nggak butuh screen ini, kalian tinggal pencet lagi HD screen. Kalian capek gitu ya, ruweh gitu, pengen tidur, turunin ini, kelar, udah seperti itu aja. Kalian tinggal istirahat di sini. Nah, kemudian lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini ada ambient light. Nah, ambient light-nya sendiri, memang ini untuk warna dia hanya satu warna. Jadi warnanya tuh kayak warm white kayak gini ya. Tapi ini sengaja warna ini tuh dipilih karena warna ini tuh paling terkesan mewah dan paling terkesan calming untuk interior sebuah mobil. Ambient light yang nggak hanya di bagian bawah sini, ada di bagian footwell juga, termasuk di bagian atas sini gitu. Dan ini pun nyala itu kayak berpendar gitu ya, jadi mewah banget. Alasan kenapa ini ada panel besar di sini sebenarnya itu nggak ada fungsinya gitu ya, ini hanya panel besar aja. Tapi kan bawaannya Alphard tuh udah dapet roof monitor. Dan sekarang karena udah ada TV di sini, roof monitor otomatis udah nggak kepake lagi sama sekali. Jadi di sini ditutup dengan menggunakan panel besar seperti ini yang terkesan lagi-lagi mewah karena ini aksennya tuh kayak hitam-hitam lekam dengan aksen wood panel dan kayak Swedish material gini yang terkesan mewah banget. Ambient light pun bisa dikontrol di sini. Ini dia kontrol bisa dimatikan dan ada beberapa level. 1, dia redup. 2, dia sedang. 3, dia lebih terang. 4, dia paling terang. Kemudian dimatikan lagi. Jadi ada 4 setting untuk kecerahan ambient light-nya. Termasuk kalau kalian pengen kontrol volume, ini ada volume knob di bagian sininya gitu ya. Dan ini gue demen banget. Gue paling suka sama orang yang desain mobil tetap nyisain scroll volume knob kayak gini. Jadi kalau kalian pengen gedein dan kecilin volume, nggak perlu begini-gini. Cukup diputar aja natural sebagaimana mestinya. Ke bawah ada tombol setting. Emang setting ini tuh dia bilang di sini ya, warning, this is for Lombardi maintenance team. Are you? No, karena gue bukan Lombardi maintenance team, jadi kita nggak perlu ngutak-ngutik bagian settingnya. Dan ada untuk shutdown. Kalau kita shutdown, maka dia akan balik ke screen awal seperti ini gitu. Jadi ini kontrolnya sudah menyeluruh dan sudah canggih banget. Selain itu di sini udah Swedish material dan ada charging port 3 buah di sini, ada USB 2 dan ada Type C 1, udah lengkap banget. Sisanya di bawah lagi. Ini ada air purifier, namun ini memang air purifier itu tambahan oleh ownernya, aslinya itu belum dapat. Aslinya, Lombardi kalau ngasih air purifier itu naruhnya di bagasi mirip seperti Lombardi Allegra kemarin. Gua kasih klipnya sekarang nih. Jadi air purifier itu dapatnya yang seperti itu gitu, di bagian bagasi dan itu pun additional
ekstra gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya punya air purifier kekinian yang kayak gini, ini bisa request tim Lombardi untuk dipasangin. Karena ini udah dipasang gitu ya, jadi udah pasang sini nggak kemana-mana. Sehingga bisa terkesan OM dan terkesan halus pemasangannya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih sih untuk partisi dan untuk fiturnya seperti itu. Ini semua dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Lombardi Allegra yang kemarin. Karena untuk Lombardi Allegra kemarin, itu kan konversinya itu memakan biaya 800 juta rupiah. Semua dari partisinya, joknya, perdamannya, audionya. Oh ya, by the way, speaking of audio, ini juga mobilnya audionya sudah di-upgrade gitu ya, menjadi jauh lebih memanjakan kuping. Namun bedanya lagi sama Allegra, kalau Allegra kan dia ada kayak three-way besar di bagian sini pilarnya gitu-gitu kan. Kalau ini audionya memang dia OM upgrade. Jadi di upgrade-nya di bagian tempat-tempat audio aslinya, kayak di speaker hole di sini, di tweeter hole di sini. Dan juga ada tambahan subwoofer di bagian belakang yang ntar kita bahas pas kita ke bagian bagasinya. Sisanya sih seperti itu. Jadi untuk yang ini, harga konversinya itu ada di 270 juta rupiah. Itu jauh ya, lebih dari setengahnya dari si Lombardi Allegra dengan konfigurasi 7 seat yang bikin kalian bisa bawa teman-teman ataupun keluarga yang lebih banyak. Sebelum kita keluar dan ke bagasi, ternyata ada satu fitur lagi yang pengen gue bahas, yaitu fitur yang di bagian tengah sini. Seperti yang kalian tahu, bawahnya Alphard kan punya flip table ya di bagian tengah sini. Nah, ini bisa di flip ke atas seperti ini dan bisa menjadi meja kalau kalian pengen taruh minuman ataupun cemilan gitu. Tapi di sini flip table ini udah dialihfungsikan menjadi sekaligus intercom. Iya, makanya di sini ada wood panel, sekaligus ada tombol, ada indikator dan ada speaker di bagian sini. Kalau kita pencet di sini, ini akan langsung menelpon ke bagian kabin depan. Halo Pak Sopir. Iya Pak. Pak, di Tor Pak, kita pengen ke Pantai Indah Kapuk Pak. Oke Pak. Holy Wing yang bagus yang mana Pak? Holy Wing di Peak Pak. Iya, di Peak kan ada 3 tuh, ada yang Dragon, ada yang Tiger. Itu Holy Wing yang bagus yang mana Pak? Yang Tiger Pak. Kenapa yang Tiger Pak? Kamu suka macan? Iya Pak, saya siap macan Pak. Oh, sio macan. Oke, siap. Makasih Pak, langsung ke yang Dragon ya. Ya Pak. Seperti itu. Jadi kalian komunikasi langsung bisa dari sini tanpa harus membuka ataupun sopir ke bagian kabin depan. Jadi semuanya pun terasa mewah dan terasa well thought gitu ya. Nah, sekarang lanjut untuk bahas bagian bagasi dari si Lombardi RSE alias Rear Seat Entertainment. Kayak apa sih? Bukannya memang seperti Alphard biasa dan dia pun sudah power tailgate gitu ya. Jadi udah cukup oke. Dan di sini sendiri, kalau kita lihat secara sekilas, ini memang masih serupa aja dengan bagasi Alphard 7-seater biasa. Bedanya adalah di bagian bawah sini. Iya, jadi Lombardi udah menyematkan audio system yang jauh lebih baik dibandingkan Alphard yang standar. Karena di sini sendiri udah ada subwoofer dari Rockford Fosgate. Berikut juga dengan amplifier gitu ya. Jadi secara ICE atau in-car entertainment, kuping kalian pun sudah jauh lebih enak mendengar musik ataupun menonton film di TV besar yang ada di bagian depan sana kayak gitu. Sisanya masih cukup serupa gitu ya. Jadi nggak perlu ada yang dibahas lagi. Yaks, oke. Nah, gimana tuh Jengkis? Mewah banget bukan? Menurut kita ini merupakan sebuah solusi yang sangat mumpuni bagi kalian yang pengen kemewahan dari Alphard Lombardi, tapi tetap pengen konfigurasi 7-seater. Jadi kalian masih bisa bawa keluarga, ajudan, babysitter, dan lain-lain jalan bersama dengan kalian kemana-mana gitu ya. Jadi benar-benar sebuah penawaran yang menarik. Apalagi mengingat secara harga sendiri, ini jauh lebih jangkau dibandingkan Lombardi yang waktu itu kita review sebelah sini. Waktu itu kan Lombardi Allegra yang konfigurasinya itu 4-seater, harganya kan ada di 800 juta rupiah, itu baru konversi Lombardinya aja belum termasuk Alphard. Sedangkan ini, untuk menjadi sebuah RSE seperti ini, kalian hanya mengeluarkan kocek sebesar 270 juta rupiah. Jadi jauh ya, harganya tuh nggak ada setengahnya gitu. Tetap mendapatkan kemewahan Lombardi yang bisa kalian sombongin ke teman-teman, sekaligus bisa kalian pakai dengan sangat nyaman dan sangat mumpuni pula seperti itu. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Om Ricky dari Lombardi Indonesia yang udah ngizinin kita untuk meliput si Toyota Alphard Lombardi RSE ini di Lakna Soto Janggi. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung cari tahu lebih lanjut mengenai Lombardi di Instagram di sebelah sini, ataupun kontak CP-nya yang ada di bagian bawah sini, seperti itu. Bisa tanya-tanya langsung karena Lombardi sendiri produknya banyak ya, ada RSE, ada Allegra, dan tentunya ada produk-produk lain seperti contohnya Vito Lombardi dan bisa disesuaikan dengan
kalian juga seperti itu. So thank you banget Om Ricky dan thank you banget Lombardi Indonesia. Dan untuk lokasi sendiri, special thank you juga karena kita sekarang syutingnya itu berada di daerah The Eminent BSD, salah satu clubhouse terbesar yang ada di BSD City, dan ini lokasinya tuh bagus banget seperti itu. Jadi thank you banget The Eminent BSD. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Belakang Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Belakang Satu Aja di sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, mobil unik seperti ini yang mungkin jarang diliput orang gitu ya. Jadi benar-benar konten-konten yang menarik, dan tentunya kalian bisa suggest juga konten apa yang bisa kita liput di yang sesi-sesi berikutnya gitu. So sekian aja untuk si Lombardi RSE yang sangat menarik dan sangat mewah ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.